Nah, lalu apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Soneta, Femina, hadirin hadirat rahimakumullah. Tanggal 17 Ramadan itu ditetapkan oleh para ulama sebagai hari Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu masterpiece-nya, aslinya masterpiece. Sebelum diturunkan ke dunia, itu ada fil Lauhil Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, la yamassuhu illal mutahharun." Sesungguhnya Al-Qur'an itu sesuatu yang mulia yang tersimpan di dalam sebuah tempat yang terjaga, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak disentuh oleh orang-orang yang suci. Tentu dalam hal ini para malaikat, karena ini adanya di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Sesungguhnya Quran itu satu kitab yang mulia di Lauh Mahfuz. Nah, sebelum diturunkannya ini ada di Lauh Mahfuz. Dalam hal ini Allah berfirman, "Huwallazi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah itu Maha mengetahui apa yang di hadapan kita, yang akan terjadi di depan kita. Di antaranya hari akhirat, Allah tahu. Dan apa yang telah berlalu di belakang kita, Allah tahu. Dan semua segala sesuatu, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu itu sudah tercatat pada satu kitab yang nyata, termasuk Al-Quran. Jadi sebelum diturunkan, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu Allah simpan pada satu kitab yang mubin, yang nyata. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilal Qur'an minal Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Thumma unzila nujuma." Diturunkan Al-Qur'anul Karim minal Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, kepada langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Jadi sebelum direct kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam, itu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang lengkap. Jadi unzilal Quran minal Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Dari dalam jumlah yang lengkap, yaitu 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Nah, ini selama ini banyak orang mengatakan 6.666 ayat, ya. Nah, itu sebetulnya angka yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi karena 666 itu adalah angka setan. Jadi mereka bilanglah Al-Quran itu 6.666 ayat. Padahal Al-Quran itu isinya 6.236 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Ini turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ila Baitul Izzah, di langit dunia jumlatan wahidatan, lengkap, ya. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Thumma unzila nujuma, kemudian diturunkan bertahap. Dari Baitul Izzah melalui Jibril alaihissalam diturunkan secara bertahap. Nah, yang pertama turun
itu tanggal 17 Ramadan, yaitu di Gua Hira. Jibril langsung dalam bentuk aslinya, dalam bentuk fisik yang asli, bentuk malaikat. Nabi diperlihatkan itu jaraknya sampai sedekat 2 busur panah. 1 busur panah kira-kira segini. 2 busur panah kira-kira 1,5 meter atau 2 meter. Antara Jibril alaihissalam dan Muhammad SAW bertempat di Gua Hira. Saat itu Nabi SAW biasa bertahannuts di Gua Hira, melihat ke bawah, merenungkan umatnya, minta apa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Jibril pertama kali. Iqra, Nabi suruh baca. Ana nggak bisa baca. Iqra, diguncang sampai badan Nabi itu. Baca. Saya nggak bisa baca. Makanya Nabi dibilang Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak bisa tulis baca. Kalau Nabi bisa tulis baca, ini orang bilang Quran ini buatan Muhammad. Katakanlah kalau Nabi Muhammad itu seorang yang sangat teramat pandai, itu pun nggak mungkin. Al-Quran yang sedahsyat itu, yang memuat berbagai aspek kehidupan, yang memuat masa lalu dan masa akan datang kehidupan manusia, bisa dibuat oleh seorang yang super jenius sekalipun. Ya, maka Allah menjelaskan di sini kisah itu, saya nggak bisa baca, diguncang. Lalu ikuti, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan lo yang menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan tulis baca, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu menjadi tahu. Inilah surat pertama yang oleh para ulama ditetapkan, disinyalir itu terjadi pada 17 Ramadan. 5 ayat dari suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diturunkan yang pertama. Nah, lalu apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang aku turunkan di dalamnya Al-Qur'an, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa itu? Dari mana? Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Faham ya? Nah, jadi dari Baitul Izzah kepada Nabi itu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya malam Lailatul Qadar itu nggak ada orang yang tahu, termasuk Nabi SAW. Beliau hanya mengatakan 1 malam di antara 10 malam ganjil yang terakhir. Malam ganjil 10 hari terakhir apa itu? 21, 23, malam 25, 27, 29. Itulah disinyalir terjadi Lailatul Qadar. Nah, Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, itu diturunkan kesimpulannya pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran, aku jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu paham. Karena Nabi akhir zaman dari bahasa Arab. Nah, kemudian
sebagaimana kitab-kitab suci terdahulu. Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu kita bisa tahu sampai saat ini memang banyak sudah diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa-bahasa dunia, ya. Sehingga originalitasnya memang sudah tidak lagi orisinil. Karena sudah terjemahan itu bukan lagi suci. Ya. Nah, Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah, kamilah, inna. Di situ pakai kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Kenapa Allah menggunakan kata kami di sini? Bukan aku. Karena di sini ada keikutsertaan makhluk Allah yang bernama malaikat dan manusia. Ya. Ketika diturunkan lewat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad, makanya Allah mengatakan nahnu inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Kalau aku sudah bacakan Al-Quran kepada dada manusia, dia nggak akan lupa. Kecuali dengan izin Allah. Makanya hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal di luar kepala. 6.236 ayat, anak-anak 7 tahun, 10 tahun sudah hafal banyak. Ini mukjizat. Sementara tidak ada satu kitab suci atau kitab apapun, entah itu kitab suci atau bukan kitab suci, yang bisa dihafal di luar kepala secara dengan akurasi yang benar, itu enggak ada. Illa Quran. Ini menunjukkan Al-Quran itu satu mukjizat, sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang luar biasa. Begitulah cara Allah menurunkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Dengan cara dibuatnya orang-orang menjadi mudah menghafal Quran, hafiz Quran. Jadi ketika Quran mau disimpangkan, dirubah sebagaimana kitab suci yang terdahulu, pasti ketahuan. Dulu tahun 60-an, saya pernah mendengar, waktu itu umur saya masih remaja. Di Tanjung Priuk, turun bertruk-truk Al-Quran dari luar negeri, entah dari mana itu. Tiba-tiba disortir. Itu ada khusus sekelompok komunitas hafiz mencek Al-Quran. Wah, ini palsu. Ini salah, bakar. Saya pernah mendengar bertruk-truk Al-Quran dibakar di Tanjung Priuk karena dipalsukan, disimpangkan. Inilah cara Allah menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Nah, lalu selanjutnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu mukjizat yang teragung, yang terazim dari seluruh mukjizat yang pernah diberikan kepada para nabi. Nabi diberi mukjizat, kenapa? Agar manusia yakin bahwa dia itu utusan Allah. Maka diberilah kelebihan-kelebihan. Kalau enggak, orang nggak percaya dia utusan Allah. Makanya berbagai macam nabi dengan berbagai macam mukjizat. Katakan saja misalnya mukjizat Nabi Nuh. Dia bisa tahu, diberitahu oleh Allah tentunya bahwa dunia akan karam, dia bikin perahu. Yang mau selamat ikut. Itu mukjizat. Dia bilang lah Nuh orang gila. Semua nabi dibilang orang gila dulu sama pengikutnya. Termasuk Nabi Muhammad. Nah terus Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya yang terutama?
nggak mempan dibakar api. Sunnatullah, api itu membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, bikin unggun-unggun yang besar, itu Nabi Ibrahim ditaruh di ketapel itu. Saking panas, saking besarnya itu api unggun, nggak bisa dorong, itu panasnya itu sekian kilometer. Akhirnya dibikin ketapel. Nabi Ibrahim taruh di ketapel, dilempar, ting, masuk ke api. Lalu apa kata Allah? Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Bardaw wassalaman. Dinginlah dan menyelamatkanlah bagi Ibrahim. Sebab kalau Allah bilang ya naru kuni bardan ala Ibrahim. Hai api, dinginlah untuk Ibrahim. Bisa mati juga Ibrahim. Orang banyak mati kedinginan, bukan hanya kepanasan. Makanya Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Mu'jizat Nabi Ibrahim. Khariqul lil 'adah. Artinya mu'jizat itu luar biasa. Bukan sesuatu yang biasa. Nggak bisa direkayasa oleh manusia. Kemudian Nabi Musa, itu tongkatnya mu'jizat. Bisa dijadiin ular untuk melawan para penyihir. Jadi sihir itu eksis dari zaman dulu itu. Ilmu sihir itu ada. Contohnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu dia show of force. Kalau memang kamu utusan Allah, coba nih. Itu para penyihir saat itu tongkatnya jadi ular. Lalu atas perintah Allah SWT, Nabi Musa diperintahkan jatuhin tongkat kamu. Jadi ular lebih besar, dimakanin tuh ular para penyihir. Itu mu'jizat khariqul lil 'adah. Ya, Nabi Isa alaihissalam, mu'jizatnya bisa bikin burung hidup. Burung dari tanah dikasih terbang. Ya. Bisa menghidupkan orang mati. Hidup biidznillah, dengan izin Allah. Nah, begitu kan Nabi Muhammad. Beberapa mu'jizatnya, salah satu contoh membelah bulan. Dulu ada orang Yahudi bilang, ya Muhammad, kalau memang engkau utusan Allah, coba belah tuh bulan. Atas izin Allah, Nabi berkata, ya wahai bulan, terbelahlah engkau. Terbelah. Nah, ketika astronot yang mana nggak tahu itu, pernah ada satu berita di internet, naik ke bulan, menemui satu garis lurus. Ya, satu garis lurus. Yang entah itu berupa apa, seperti selokan apa gitu begitu. Itulah bukti bahwa bulan pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah mengeluarkan air dari jari jemari ketika umatnya kehausan. Pernah mengeluarkan susu dari jemari ketika cucunya membutuhkan. Pernah memanggil pohon. Ada juga seorang jahiliyah, seorang jahil. Ya Muhammad, kalau engkau utusan Allah, coba tuh panggil tuh pohon. Kamu ke sana. Bilang sama tuh pohon, dipanggil sama Muhammad. Kasih tahu. Pohon, panggil sama Muhammad. Datang itu pohon, terbelah bumi. Memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kembalilah kamu, kembali. Itu mu'jizat. Apa itu mu'jizat? Khariqul lil 'adah, sesuatu yang luar biasa. Yang tidak diberikan kepada manusia biasa dan tidak bisa direkayasa oleh manusia. Nah, sekarang kita lihat Quran. Apakah benar Quran mu'jizat? Mu'jizat yang secara physically tadi itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang tertentu pada kurun waktu tertentu saja. Ya, mu'jizat Nabi Isa nggak bisa lagi kita lihat sekarang. Mu'jizat Nabi Musa, Nabi Nuh nggak bisa kita lihat. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat
itu disaksikan oleh manusia sepanjang zaman. Nah sekarang kita lihat, apakah betul Al-Quran itu mukjizat? Syaratnya satu, dia harus merupakan firman Allah, bukan buatan manusia. Itu namanya kitab suci. Kalau satu kitab ditulis, direkayasa oleh manusia, bukan kitab suci. Nah sekarang kita lihat Al-Quran, benarkah dia firman Allah? Indikasinya apa? Di situ selalu berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia, ya ma'syarul jinni wal insi, hai bangsa jin dan bangsa manusia. Indikasi ini kalimat Tuhan itu jelas. Ya, jadi berbagai macam ayat-ayat teknologi, ayat-ayat yang menjelaskan yang gaib, semua ada di situ, sehingga manusia ini tidak berpikir bahwa ini buatan Muhammad. Sebagaimana ada seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, Profesor Dr. Arnold Toynbee. Setelah dia baca Quran, apa komentarnya? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam ternyata bukan sekedar agama. Dia way of life, bimbingan hidup. And a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Tidak mungkin seorang manusia, seorang profesor, seorang jenius manapun bisa membuat kitab, bimbingan, buku yang merupakan guidance untuk pedoman hidup dan memberikan pedoman peradaban manusia yang lengkap, itu nggak ada. Siapapun. Ya. Lengkapnya peradaban manusia. Artinya apa? Peradaban itu dari sisi bagaimana cara pribadi kita menjaga diri. Keluar masuk kamar mandi aja diatur. Mau makan caranya diatur. Mau kawin diatur. Mau dagang diatur. Bagaimana bersosialisasi dengan tetangga diatur. Dengan bangsa sendiri diatur. Dengan bangsa dunia diatur. Bagaimana mau naik ke langit diatur. Nah itu ciri-ciri dia ini mukjizat. Dari sisi teknologi. Dulu agama-agama itu memustahilkan teknologi. Maka yang namanya Galileo. Tahu nggak? Kenal? Galileo itu orang yang mengatakan bumi ini bundar. Dulu gereja mengatakan bumi itu datar. Galileo bilang enggak, bundar. Dihukum dia. Nah, tapi Al-Quran mengatakan apa? Bumi itu bundar. Tapi dengan isyarat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Kamu melihat gunung dan kamu kira gunung itu diam. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, padahal dia berlari bersama awan. Logikanya di mana tuh? Ini ayat majaz. وَتَرَى الْجِبَالَ tahsabuha jamidah. Kamu lihat gunung. Kamu kira kan gunung itu diam. Wa hiya tamurru marra sahab. Padahal dia berlari bersama awan. Itu artinya dunia ini muter. Kalau dunia datar, berarti hilang tuh. Gunung ini hilang aja. Dia berlari artinya dia muter nih gunung nih. Ini bumi. Saking besarnya bumi dan saking cepatnya perputaran itu, sehingga air laut nggak tumpah. Ini air nih.
Ya, ada satu teori. Gelas isi air. Ikat pakai tambang, pakai benang. Kalau kita giniin, tumpah nggak airnya? Tapi putar. Tumpah nggak airnya? Itu juga bukti bahwa bumi ini bundar dan berputar. Mujizat teknologi. Ketika manusia mengatakan di bulan, naik ke bulan, dulu semua agama memustahilkan, kecuali Quran. Apa kata Quran? Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu. Hai bangsa jin dan bangsa manusia. Oh. Enggak orang aja, jin juga disuruh. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kamu mau menyeruak ketinggian langit dan kedalaman bumi, fangfudhu, silakan. Mau naik ke langit, silakan. Bisa. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu nggak bisa naik kecuali dengan sultan. Apa itu sultan? Sultan itu secara etimologis kekuasaan, kuasa. Secara terminologi dia bisa berarti science and technology. Artinya kamu bisa naik ke langit dengan science and technology. Maka Allah memberikanlah ilmu kepada manusia. Sampai-sampai malaikat aja mengakui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Aku gak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam. Semua nama-nama di alam ini. Jadi ilmu dari Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia yang mengajarkan manusia dengan tulis baca dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Artinya apa? Semua ilmu itu diajari oleh Allah. Diajarkan oleh Allah. Melalui apa? Tulis baca. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi ilmu yang diberikan tuh nggak banyak, cuman sedikit. Tidak aku beri ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu yang sedikit itu bisa naik ke langit kita. Nah, jadi dengan science and technology manusia bisa naik ke bulan. Sekarang lagi ke Mars, besok kemana lagi tuh? Bismillah bisa. Tapi kalau Mi'raj nggak bisa. Itu karena yang namanya jagat raya ini yang itu, kalau kita lihat ke atas bintang-bintang itu apa kata Allah? Apa aku hiasi sama ad-dunya bizinatil kawakib. Aku hiasi langit dunia, langit pertama itu dengan hiasan bintang-bintang. Yang kita lihat bintang-bintang itu yang jaraknya satu dengan lain bisa ratusan tahun, 500 tahun cahaya, 5.000 tahun cahaya. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua? Bagaimana langit ketiga? Kalau manusia sekarang bisa ke bulan, bisa ke Mars, bayangkan padang pasir. Terus ada apa tuh binatang kecil di pantai itu? Hah? Dari pasir ke pasir. Dari pasir ke satu ke pasir kedua. Itu dari bumi ke bulan. Padahal itu padang pasir. Allahu Akbar. Nah, indikasi Quran mu'jizat, teknologi itu semua dari Quran. Botanis. Dulu ada seorang Amerika, seorang botanis, tahu botanis, ahli pohon-pohonan. Pergi ke India, ke New Delhi pada tahun 1930. Berapa tahun yang lalu tuh? 1930. Di sana dia meneliti pohon. Oh, ternyata pohon tuh ada gendernya. Ada pohon lagi ada perempuan. Ternyata menurut
Doktor Bos, namanya Bos. Ternyata pohon itu ada laki-laki dan perempuan. Oh, ternyata dia kawin. Al-Quran sudah memberitakan itu jauh sebelumnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di muka bumi berpasang-pasangan. Biasa apa luar biasa? Luar biasa. Artinya mukjizat. Jangankan Muhammad yang buta huruf. Profesor saat itu nggak tahu tuh pohon-pohonan bisa apa berjenis-jenis. Lalu pohon itu kawin, kata dokter Bos, kata sains. Quran udah bilang, wa arsalar riyaha lawaqiha, aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Kan pohon kawinnya dua, ame angin ame kumbang. Biasa apa luar biasa? Nah, jadi jelaslah Al-Quran itu mu'jizat. Makanya dia mu'jizat yang ada di hadapan kita sebagai hudan, sebagai guidance. Jangan disembarangin, dibaca, dilaksanakan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk buat manusia. Petunjuk apa? Petunjuk untuk melangkah dalam hidup ini. Petunjuk untuk berbuat, berlaku dalam hidup ini. Hudan, guidance, bimbingan. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang bimbingan itu, wal furqan, dan dia menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar. Ini Quran mukjizat. Sementara kita lebih sering baca koran, majalah. Membaca koran jadi kebutuhan. Sedang Al-Quran cuma perhiasan berdebu. Di atas lemari berdebu Al-Quran. Jangankan dibaca, jangankan diamalkan, dicolek kagak? Hah? Begitu kan kita ini. Saya pernah lagi show tablik di daerah. Menunggu waktu apa, saya pinjam Quran sama orang daerah tuh. Coba pinjam Quran, Pak, saya mau. Mama, ambilin Quran. Di mana, Pak? Bininya nyaut. Di mana, Pak? Itu Quran, saya coba cari-cari. Gak ada, Pak. Ada lagi saya ngalamin nih, tetangga. Tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kan lagi mau ini nih, ada acara apa gitu. Pinjam Quran dong. Emang ibu nggak punya Quran? Enggak, pinjam dong. Masya Allah. Padahal dia mukjizat. Bimbingan kita, imam kita itu. Jangankan kita pelajarin, kita baca, kita Masya Allah, dicolek kagak. Itu membaca Quran, 1 huruf saja, itu 10 kebajikan, 1 huruf, nggak usah 1 kata. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuh? Itu setiap 1 huruf 1 kebajikan, Masya Allah. Nah, dengan memperingati nuzulul Quran, mari kita jadi orang yang membaca Al-Quran. Kalau sudah membaca Al-Quran, mari kita menjadi orang yang mempelajari, mengkaji Al-Quran. Kalau kita sudah menjadi orang yang mempelajari Al-Quran, mari kita menjadi orang yang mengamalkan, melaksanakan apa perintah-perintah Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Insya Allah kalau kita amalkan selamat, bahagia, senang. Dari dunia sampai akhirat, ya Allah. Itu yang namanya Allah turunkan Quran itu untuk keselamatan kita. Nah, zaman sekarang ini zaman Masya Allah mengerikan. Zaman berkembangnya sekularisme, liberalisme, ateisme. Karena kita dibutakan oleh teknologi modernisasi. Kita terlalu bangga karena kita sudah bisa bikin satelit, sudah bisa bikin bom atom, sudah bisa bikin tank, sudah bikin pesawat terbang yang kecepatannya sama dengan kecepatan suara. Kita bangga dengan diri kita, sehingga kita menganggap, oh Tuhan gak ada. Agama omong kosong. Ini sekarang. Kenapa orang bisa berpikir begitu? Karena modernisasi tidak berbasis Al-Quran, tidak berbasis agama. Dia mempelajari sains dan teknologi, dipelajari, dilaksanakan. Tapi tidak mempelajari Quran. Makanya dia orang melek tapi buta. Matanya melek tapi buta tentang hakikat kehidupan. Dia mengira manusia ini hebat. Sampai dia bahkan meyakini Tuhan itu nggak ada. Agama itu dongeng. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu Quran. Dia tidak pernah tahu informasi-informasi tentang alam, tentang manusia, tentang surga, neraka, nggak pernah tahu. Dibilang itu omong kosong, bullshit. Makanya Al-Quran itu hudal linnas, bimbingan buat manusia supaya tidak tersesat mengarungi hidup ini. Hudan. Tanpa Quran kita tersesat. Kita buta. Kita mengira oh itu merah padahal putih. Oh itu bagus padahal buruk. Oh itu nikmat padahal adab. Dengar Quran hanya dengan Al-Quran lah kita bisa melihat kehidupan ini secara hakiki. Dan kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan secara benar tanpa tersesat dan selamat. Quran itu regulasi, peraturan. Allah menciptakan kita manusia. Maka di dalam bersosialisasi, berkehidupan diberikan regulasi, aturan. Kan manusia ini berbuat, berkehendak, betul? Lu mau ini, mau itu, bagaimana caranya? Ah, ini aturannya. Itulah Quran, itulah agama. Sekarang kita berperilaku, nggak pakai aturan Tuhan, ya tersesat. Salah kita bilang benar. Contohnya mana salah kita bilang benar? Ya berzina nggak apa-apa, kalau suka sama suka kan boleh. Ah itu perasaan benar. Yang nggak boleh kan memperkosa. Kalau suka sama suka, di mana salahnya? Sepintas selalu benar, tapi itu kesalahan yang luar biasa. Pernah terjadi begini. Ini kisah nyata nih. Ada seorang katakanlah asisten saya nih, diundang mewakili saya ke satu pertemuan, ke satu rapat. Jadi pertemuan itu habis makan segala macam disodorin lah album gambar cewek-cewek. Boleh pilih. Nih, lo mau yang mana nih? Oh enggak ah. Ah, lu gua yang bayarin.
Enggak. Lu jangan kasih haji dong lo, gitu. Si haji juga belum tentu tuh, palanya doang haji, baunya kan belum tentu. Nih, lu pilih yang mana? Ini kisah nyata nih. Enggak. Kenapa sih lo? Dosa kan gitu. Kok dosa? Kan kita bayar. Kalau lo nggak bayar dosa. Kita bayar dosanya di mana coba? Dia pikir benar padahal salah itu loh. Kalau nggak berbasis Quran, kita merasa benar padahal salah. Contoh, uhilla lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Yang dihalalkan buat kamu tuh yang baik buat kamu. Yang dilarang tuh yang akan merusak kamu. Makanya diharamkan. Bukan Allah nggak suka kamu senang-senang, bukan. Cobalah langgar yang diharamkan. Coba langgar. Pasti akan membawa mudarat buat kita. Main judi dilarang nggak? Coba main. Lo akan merasakan penderitaan akibat judi. Mabuk dilarang nggak? Coba kerjain. Lo akan merasakan derita akibat mabuk-mabukan. Berzina dilarang nggak? Coba kerjain, kamu akan merasakan derita akibat berzina. Dihalalkan untuk kamu yang baik-baik. Yang diharamkan tuh yang nggak bagus buat kamu, yang mencelakakan kamu. Nah, kalau tanpa Quran mana kita tahu? Yang halal, yang nggak halal semua jadinya. Serba boleh. Nah inilah jadi generasi sekarang ini, Masya Allah. Mari kita kembali ke Al-Quranul Karim. Ya. Kita baca suratul Fatihah, berkatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik, hidayah wal inayah, agar peduli dengan Quran. Dijadikan orang-orang yang mau membaca Quran, mempelajari Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.